Selamat pagi jemaat yang terkasih. Saat ini akan saya sampaikan warta jemaat Minggu 16 Agustus 2020. Yang pertama, ibadah Minggu di GKJ Ampel masih dilaksanakan melalui tayangan YouTube sampai batas waktu yang belum ditentukan. Yang kedua, ibadah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia besok Senin 17 Agustus 2020. Majelis menyediakan materi ibadah, adapun untuk tayangan YouTube difasilitasi dari Sinode GKJ dengan menggunakan bahasa Panginyongan atau bahasa Banyumasan. Yang ketiga, akan dilayani baptis dewasa atas diri. Yang pertama Saudari Ratna Widuri, kemudian Saudara Franky Setiawan, dan Saudari Ati Rizky Nur Septian. Layanan baptis ini akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 23 Agustus 2020. Tetapi berkaitan dengan ibadah di GKJ Ampel yang masih diselenggarakan melalui tayangan YouTube, maka pelayanannya akan dilakukan dalam rekaman video ibadah yang akan dilaksanakan besok hari Jumat 21 Agustus 2020 pukul 19 di Gereja GKJ Ampel Pepandan Berduk. Mohon dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Yang keempat, persembahan dalam ibadah ataupun persembahan-persembahan lainnya dapat ditransfer ke rekening BRI atas nama Majelis GKJ Ampel. Mohon dapat konfirmasi kepada Saudara Ayub Gunarto. Yang kelima, untuk petugas ibadah Minggu tanggal 23 Agustus 2020, tugas-tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, liturgos Bapak Diaken Sunarso, kemudian imam Bapak Penatua Martoyo, doa persembahan Bapak Diaken Sugiarto, warta jemaat Ibu Penatua Sri Wahyuni, dan kaibot Bapak Diaken Wiyoto. Untuk song leader yang bertugas adalah Saudari Eni Kusrini dan Saudari Leoni Arifia Darmawan. Demikian warta jemaat GKJ Ampel. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah pagi hari ini kita mulai dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 242 bait 1 dan 3. Jemaat dimohon untuk berdiri. Hibur
ibadah kini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan Kidung Pujian nomor 389 bait pertama, kedua, dan yang ketiga. Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mau jujur, kita belum bisa melaksanakan kedua hukum kasih tersebut. Maka kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan kita menyanyikan kidung penyesalan, kidung jemaat nomor 33, bait 1 dan 2.
Berita anugerah pada saat ini terambil dari Roma 11 ayat 29 sampai dengan 31. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Syukur kepada Allah. Marilah kita bersyukur melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 358 bait 1 dan 3. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan, kami sungguh bersyukur ketika saat ini kami boleh merasakan anugerah kebersamaan di dalam keluarga kami masing-masing. Bahkan kami pun boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Sungguh Bapa, kami bersyukur sebab cinta kasih-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami ini. Ya Allah kehidupan, kami menyerahkan persekutuan kami. Meskipun saat ini kami beribadah di dalam keluarga kami masing-masing, tetapi hati kami saling terpaut Bapa. Allah memberkati persekutuan kami ini. Allah memberkati seluruh warga jemaat. Allah anugerahkan kesehatan. Allah anugerahkan kemampuan di dalam melaksanakan tugas panggilan mewartakan cinta kasih-Mu. Ya Allah kehidupan, kami pun menyerahkan anak-anak kami yang masih dalam bangku studi, yang saat ini mereka terpaksa harus belajar dari jarak jauh di dalam keluarga masing-masing, di dalam rumah masing-masing. Oleh karena itu Bapa,
Mampukan kami, orang tua, di dalam mengarahkan anak-anak kami, mendampingi mereka belajar, sehingga dengan demikian anak-anak kami boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa yang menjadi cita-citanya, itu pun tercapai. Ya Abah, ya Bapa, kami menyerahkan seluruh aktivitas pekerjaan kami. Allah berkati, Allah tuntun, anugerahkan kelancaran, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berkat bagi hidup kami, bagi keluarga kami, dan mampukan kami menjadi sarana berkat bagi sesama kami. Ya Allah kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, persoalan, tantangan. Mampukan kami mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau senantiasa setia menuntun jalan hidup kami. Sehingga meskipun pergumulan, persoalan, tantangan menghadang kami, tetapi Engkau mampukan kami melewatinya. Oleh karena itu Bapa, kami bersyukur. Sebab melalui pergumulan persoalan itu, kami sadar betul bahwa kami dalam keadaan yang terbatas. Lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, sungguh kami menyerahkan. Allah kiranya menolong kami menjaga hidup kami, menjaga kami di dalam perjalanan kehidupan ini. Kami menjaga kesehatan kami masing-masing. Kami menerapkan protokol kesehatan dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Sehingga keluarga kami terhindar dari virus corona. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang terjangkit virus corona. Allah berkati. Sehingga saudara-saudara kami ini pun segera mendapatkan anugerah pemulihan, anugerah kesehatan. Kami berdoa bagi tim medis, dokter. Allah pun juga memberkati, anugerahkan kesehatan, kemampuan melaksanakan tugas panggilan ini dengan baik. Segala sesuatu yang dibutuhkan Allah pun juga mencukupkannya. Kami pun berdoa bagi saudara kami yang memiliki kemampuan dalam ahli virus. Allah pun juga anugerahkan kemampuan, anugerahkan hikmat sehingga segera menemukan vaksin untuk virus corona ini Tuhan. Ya Allah yang penuh kasih, kami menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Lebih-lebih di bulan ini kami boleh merayakan ulang tahun kemerdekaan. Oleh karena itu Bapa, mampukan kami seluruh elemen bangsa untuk kami hidup dalam cinta kasih. Kami hidup dalam kerukunan. Sehingga damai sejahtera boleh tercipta di dalam kehidupan berbangsa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Yesaya 12 ayat 4 dan 5 yang demikian. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah, hal ini diketahui di seluruh bumi.
Sementara kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan. Mari hitung jemaat 403 bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati bersekutu di dalam doa. Kami menyadari bahwa apapun yang ada pada kami itu adalah kepunyaan Tuhan. Sebagian dari kepunyaan Tuhan pada ibadah pagi hari ini kami kembalikan sebagai ungkapan syukur kami. Engkau berkati ya Allahku persembahan kami, baik persembahan mingguan ini, persembahan perorangan, persembahan bulanan, pun juga persembahan hidup dan kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan percayakan mengelola akan kepunyaan Tuhan ini. Beri kemampuan kebijaksanaan, jauhkan dari segala kuasa dosa, sehingga apa yang dilayankan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Jika sebentar kami hendak menerima firman Tuhan, Roh Kudus yang berkarya atas kami, di dalam hati kami akan memampukan kami untuk dapat menerima, memahami, memberlakukan firman Tuhan yang hendak kami terima itu, yang sebagai dasar dalam hidup kehidupan kami di hari-hari yang hendak kami lalui. Berdoa ya Allah untuk Bapak Pendeta Jaryono yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan. Segala kekurangannya
Tuhan sembunyikan di balik salib Tuhan. Sehingga apa yang dilayankan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Allah pada kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bacaan kitab suci pada saat ini terambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sadar betul bahwa hidup kita diciptakan yang dipenuhi dengan keterbatasan. Bahwa manusia diciptakan penuh dengan keterbatasan. Begitu juga ketika kita harus memahami akan kasih Allah yang tidak terbatas itu. Tentu bukan perkara yang mudah. Sebab kita yang terbatas memahami yang tidak terbatas. Nah, oleh karena itu seringkali karena keterbatasan itu kita berpikir bahwa kasih Allah hanya untuk diri kita sendiri. Orang lain tidak layak menerima. Lebih-lebih bagi mereka yang dalam hidup dan kehidupannya tidak pernah menampakkan kebaikan. Yang ditampakkan hanya kejahatan. Nah, apakah demikian itu? Apakah kita harus berpikir yang demikian itu terhadap kehidupan sesama kita? Perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Kanaan mengajarkan tentang kasih keselamatan Allah yang menembus batas eksklusivitas bangsa Yahudi
bangsa Yahudi memahami bahwa mereka adalah umat yang dikasihi Allah, umat yang kudus dan diselamatkan. Pemahaman ini kemudian melahirkan sentimen bangsa dengan menyebut bangsa-bangsa di luar Yahudi itu kafir dan tidak dikasihi Allah dan tidak layak untuk menerima cinta kasih Allah. Ungkapan anak-anak dan anjing seperti yang dipakai oleh Injil Matius menjadi buah nyata akan pandangan yang tertutup yang sudah mengakar di tengah-tengah kehidupan bangsa Yahudi. Anehnya, ungkapan anak-anak dan anjing ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus ketika Ia berjumpa dengan perempuan Kanaan yang meminta belas kasih dari Tuhan Yesus. Perjumpaan pada saat itu memberikan kesan yang tidak menyenangkan bagi si perempuan Kanaan. Ia mengalami penolakan oleh para murid dan dari Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah membatasi dirinya dari perempuan Kanaan tadi dengan mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Begitu pula dalam bacaan lain Matius 10 ayat 5 sampai dengan 6, kita pun juga mendapatkan yaitu ketika Tuhan Yesus melarang para murid untuk memberitakan kerajaan surga kepada bangsa lain. Akan tapi ini menjadi hal yang menarik. Sebab mengapa? Injil Matius ditulis untuk orang-orang Yahudi. Sehingga melalui peristiwa itu ingin membongkar sikap yang tertutup yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi itu. Yang nampaknya Tuhan Yesus menolak, yang nampaknya Dia tidak menginginkan bahwa belas kasih-Nya itu diperuntukkan bagi orang lain. Tapi justru disitulah Ia ingin menunjukkan kasih yang sesungguhnya, yang tidak terbatas itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Peran perempuan Kanaan ini pun juga menarik. Terlihat dari sikap si perempuan Kanaan yang mengabaikan pernyataan Tuhan Yesus tadi. Ia tetap bersikukuh untuk memohon belas kasih Tuhan. Bahkan ia mengamini saat Tuhan Yesus menyebut bangsa lain termasuk dirinya dengan istilah anjing. Kata ini memang terdengar kasar. Namun memang kata anjing sudah menjadi ungkapan umum yang berkembang di tengah-tengah bangsa Yahudi untuk membedakan status mereka dengan bangsa lain. Istilah anak-anak dipakai untuk bangsa Yahudi sebagai bangsa yang kudus dan diselamatkan Allah. Namun kata anjing yang dipakai oleh Tuhan Yesus memiliki makna yang berbeda. Tuhan Yesus tidak memakai kata kuon atau kuos yang berarti anjing liar. Seperti yang dipakai orang Yahudi untuk menghina orang-orang yang bukan Yahudi. Kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah kunarios. Dari kata kunarion yang berarti anjing kecil. Anjing rumah, anjing peliharaan. Pemahaman baru muncul di sini. Benar bahwa bangsa lain dianggap kafir, tetapi mereka juga mendapat kasih pemeliharaan dari Tuhan. Seperti anjing rumah, seperti anjing peliharaan yang disayangi oleh majikannya. Secara tidak langsung
Tuhan Yesus menyebutkan bahwa keselamatan dari Allah juga terbuka bagi bangsa-bangsa lain. Tanggapan perempuan Kanaan tadi juga memperlihatkan perjuangannya yang tidak mau dipengaruhi, yang tidak mau dibatasi oleh status yang dilekatkan dalam dirinya. Status yang diberikan oleh orang lain bahwa dirinya adalah bangsa yang kafir. Dengan cerdas, perempuan Kanaan tadi menanggapi perkataan Tuhan Yesus bahwa seekor anjing pun ikut makan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Bagi perempuan Kanaan ini, meski hanya remah-remah, itu sudah cukup untuk mendapatkan kasih kemurahan dari Allah. Ini yang luar biasa. Inilah yang mendorongnya dengan jujur dan rendah hati, sekaligus keberanian memohon keselamatan dari Tuhan Yesus bagi kesembuhan anaknya. Sikap dan perjuangan perempuan inilah yang dipandang Tuhan Yesus sebagai bentuk iman yang besar. Dalam artian, ia tidak terhenti, dia tidak berhenti hanya meratapi nasib. Ia tidak berhenti ketika orang lain mengecap ia sebagai bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi ia dengan penuh keberanian, kesadaran bahwa ia tidak mau dibatasi oleh sikap-sikap yang ada. Sikap-sikap yang terus menerus dilontarkan kepada dirinya. Tapi ketika ia mengalami tantangan karena anaknya yang harus mendapatkan pemulihan, ia sadar bahwa hanya dengan belas kasih Tuhan Yesus maka akan mendapatkan kesembuhan. Kasih keselamatan Allah diberikan kepada seluruh ciptaannya tanpa batasan-batasan status sebagai umat pilihan ataupun umat yang kudus dan suci. Batasan-batasan ini sebenarnya hanya konsep berpikir kita. Terlalu sempit jika kasih Allah hanya dibatasi oleh cara berpikir manusia. Bahkan cara Allah dalam bertindak untuk menyatakan karya kasih-Nya yang seringkali tidak sesuai dengan jalan pikiran kita dan harapan manusia. Sebagai umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita juga ikut ambil bagian dalam mewartakan kasih Allah kepada sesama. Jangan sampai kita membatasi karya kasih Allah yang sejatinya dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Kita sadar bahwa ada juga orang-orang yang menolak anugerah keselamatan dari Allah. Tetaplah berbuat baik kepada mereka. Tetaplah menunjukkan cinta kasih Tuhan, supaya mereka pun dapat mengecap kasih Allah yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Paulus, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Roma 11 ayat 31. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Cukup? Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri dengan naikkan hitung pujian nomor 416 bait yang pertama dan yang kedua. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita akhiri dengan kita naikkan hitung pujian nomor 346.
Jemaat dimohon duduk kembali. Dengan demikian ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.